Sobat Gakum dimanapun Sobat Gakum berada. Hari ini senang banget nih karena Gakum punya acara yang spesial, yaitu namanya adalah Gakum Podcast. Dimana Gakum Podcast baru pertama kali tayang nih hari ini. Yang mana kita juga punya bintang tamu yang spesial. Kita sambut Kang Arman Maulana. Tepuk tangan dong kesini. Banyak banget penontonnya. Oh iya, penonton bayaran kali ini. Teman-teman, hari ini kita kan udah kedatangan Kang Arman nih, udah jauh-jauh. Kayaknya tadi sibuk apa sih Kang hari ini? Diundang Pak Jokowi untuk nyobain kereta cepat yang Bandung Jakarta itu. Oke, gimana, seru ya? Seru, ya kalau saya sih bangga aja gitu. Ya kebetulan saya orang Bandung lagi kan, orang Bandung. Cuma maksudnya bangganya tuh maksudnya, kok cepat banget ya ke Bandung, cuma 25 menit gitu kan. Oh gitu ya? 25 menit ya? Jadi Jakarta Padalarang itu 25 menit. Nah, berhenti di Padalarang ada kereta feeder ke stasiun Bandung kotanya 18 menit. Jadi 43. Oke. Tapi bener asli, loh kok bisa sampai Bandung gitu. Udah gitu banget, apa asli oke gitu. Iya bener banget. Kayak Shinkansen ya mirip. Iya. Ya kebetulan kan kalau waktu saya main-main ke Jepang gitu kan pakai Shinkansen, terus kebetulan juga kan anak saya sekolah di Inggris, jadi kan suka pakai kereta cepat juga tuh, karena anak saya itu kan di Leeds, Leeds University ya? Di Leeds. Nah itu bolak-balik kan pakai kereta cepat, sama tanpa getaran, suaranya senyap, nggak ada sama sekali ribut dan sebagainya. Keren banget. Keren lah. Ya bangga lah punya kereta ini. Mantap ya. Nah teman-teman, selain itu kita tuh juga mau nanya ini Kang Arman tentang isu-isu lingkungan apa sih yang sekarang ini jadi concern Kang Arman akhir-akhir ini? Saya juga bingung kenapa saya jadi pertama kali sih. Jadi kenapa ya? Kenapa mesti saya? Ya isu lingkungan sih sebetulnya banyak banget sih. Sepertinya yang apalagi sekarang gitu ya. Kayak kemarin gitu ya, saya follow beberapa akun di Instagram yang membersihkan sampah di laut, di sungai. Itu kan salah satu isu lingkungan juga gitu ya. Betul. Nah, terus yang kemarin viral bahwa Jakarta tuh sebetulnya berkabut, atau polusi atau apa sih gitu kan. Terus saya tuh kan selalu pakai pesawat kalau pergi ke Surabaya, nyanyi di Bali, atau baru gitu pas pada saat viral itu, terus baru tuh saya ngambil handphone, terus lihat keluar jendela, saya take pakai videonya. Emang bener sih lihat Jakarta tuh dengan langit yang ini tuh biru, terus tiba-tiba kayak jadi lebih abu-abu gitu ya. Oh iya, baru nyadarin gitu kan. Bener Juga ya. Gara-gara si viral itu jadi akhirnya, padahal sebenarnya sering banget lihat itu, cuma nggak ini juga. Terus lagi sampah gitu kan. Orang membuang sampah ke sungai itu ya kan kita tahu kalau kayak di pintu itu Manggarai itu kan bertonton selalu aja. Ini gimana ya, selalu udah diperingatin dan sebagainya. Udah gitu kurangnya ketika saya punya rezeki untuk menyekolahkan anak saya di Inggris. Jadinya kan saya rada sering ke sana. Ya nggak sering sih, 6 bulan sekali lah gitu, setengah tahun sekali lah ke sana. Lihat anak saya gitu. Itu setiap berapa radius 1 kilometer atau mungkin bahkan kurang, itu selalu ada taman kota. Di sana tuh, di London atau di Leeds atau dimanapun itu di kota-kota di Inggris. Nah ini kan di Jakarta, karena saya sekarang hidup di Jakarta, begitupun saya kota Bandung misalnya gitu, itu kan kalau dilihat juga agak-agak kurang, malah kurang. Betul. Tapi untung ketika datangnya pemimpin daerah yang muda-muda dan akhirnya banyak gerakan-gerakan yang hebat-hebat, kayak misalnya dulu ada Ahok, ada Pak RK, ada Mas Bima dan sebagainya itu ya, Bu Risma dan sebagainya. Itu mulai tuh ada kerasa gitu, ada taman. Nah, tapi kalau menurut saya masih tetap kurang. Karena itu dibutuhkan. Betul. Karena mungkin intensitas kendaraan bermotor di Jakarta juga banyak banget ya. Parah banget. Enggak, saya Jakarta udah pasti metropolitan. Sekarang coba aja ke Bandung aja udah kayak Jakarta. Iya, macet loh di Bandung. Macet dan polusi. Kita berbicara masalah polusinya. Polusinya aja udah kayak Jakarta. Betul. Tidak harus di Jakarta gitu. Jadi buat saya isu lingkungan hidup ini sangat-sangat penting dan harus disadari. Iya benar. Nah,
kalau yang emang sih bener ya, kerasa banget tuh kayak isu-isu lingkungan ya, terutama anak-anak muda. Kalau di sini kan di kantor deket GBK nih, Kang. Jadi kita tuh sering nih rata-rata kalau misalkan pulang kantor kita mau jogging gitu kan. Jadi kayak kerasa apa ya, takut gitu jadi mau jogging karena kok kayak agak gitu. Banyak juga yang sakit, kerasa juga gak sih, Kang? Iya banget, iya Bang. Kemarin itu kan sempat banyak teman saudara yang terutama anak kecil yang masuk rumah sakit. ISPA ya? Semuanya ISPA. Terus kemarin kebetulan saya yang nakal sih. Saya kan punya asam lambung parah. Jadi udah lama nggak pulang ke Bandung. Pas pulang ke Bandung, dan biasanya tuh saya pulang ke Bandung tuh paling lama tuh 1-2 hari pulang lagi ke Jakarta karena kerjaan kan. Nah kemarin tuh rada lama di Bandung 4-5 hari lah gitu kalau nggak salah. Karena ada kerjaan minggu di Bandung, hari Rabu mak nyanyi lagi di Bandung gitu. Jadi ya udah deh sekaligusin gitu kan. Nah, gara-gara pulang ke Bandung, sambal dan sebagainya dong, masakan rumah, disikat gitu. Nah, kenalah asam lambung. Asam lambung kena, nyampe Jakarta, wah kok lemes banget. Saya bilang, enggak deh, gue harus ke UGD. Saya masuk aja UGD kan, UGD RSPI. Itu dari berapa ya, itu berapa kasur ya? Ada sekitar 10 kali ya, 10 kasur di UGD. 8 kasur tuh anak kecil. Terus saya nanya dong sama suster, sus kenapa kok ini anak kecil semuanya ngomong bahwa Susan kenanya ISPA. Semuanya. Hampir kena semua ISPA. Jadi emang bener-bener dampaknya kayak bahkan cuman kayak sekedar flu batuk tuh kayak lama gitu penyembuhannya gitu. Apa lambat padahal obat udah masuk, segala macam udah masuk. Bener. Nah, kalau Kang Arman sendiri nih, apa sih pandangan Kang Arman terkait dengan apa ya? Polusi udara yang sekarang ini yang mungkin terjadi, itu harapannya apa ke depannya? Ya yang jelas harus ada gerakan ekstrim. Karena kalau sudah seperti ini sih sebetulnya harus ekstrim, harus radikal. Tidak bisa gerakannya ini pelan-pelan karena pergerakan polusi itu sudah cepat gitu. Sedangkan kalau kitanya pelan gitu ya gimana mau ngejar gitu kan. Bahkan mungkin kalau misalnya kitanya juga geraknya cepat belum tentu kekejar juga karena mungkin bisa kekejar tapi mungkin membutuhkan waktu. Jadi memang radikal. Nah, kalau saya ditanya apa, ya saya juga nggak tahu karena gini, Jakarta kalau misalnya mobil motor itu misalnya sepi gitu ya, berarti perekonomian lumpuh juga. Iya benar. Kayak inilah jauh-jauh Lebaran deh, pada mudik kan sepi itu. Sepi banget. Jakarta. Itu kan memang benar-benar sebagian lumpuh ekonomi. Tapi kan emang itu karena Lebaran ya. Cuman kalau pada saat kamu di sini aduh gue mau makan ini tutup itu berarti kan itu ekonomi lumpuh. Nah jadi bagaimana caranya kota Jakarta itu tetap hidup dengan sekian juta orang tapi memang si polusi itu bisa dampaknya tidak seperti sekarang. Maksudnya tidak terlalu parah lah ya, kita bisa menekan dampaknya. Kenapa Singapura bisa udara sama, ya kan panasnya sama, sebetulnya kan Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia itu kan satu rumpun ya, sama lah gitu, tropis sama di situ-situ juga gitu. Kenapa negara lain bisa? Kita pun sebenarnya harusnya bisa. Benar-benar. Nah setuju banget nih teman-teman. Sebenarnya Gakum sendiri tuh udah melakukan banyak upaya juga untuk melakukan upaya pencegahan atau pengurangan polusi udara. Nah jadi Gakum itu punya satgas namanya Satgas PPU. PPU itu pengendalian pencemaran udara. PPU, pengendalian pencemaran udara. Oke. Ya, betul. Itu apa tuh, Mbak? Maksudnya ngendalinya gimana? Nah, kalau itu sebenarnya ini adalah tim yang isinya tuh adalah dari teman-teman Dijen Gakum di sini dan ada dari PPKL. Jadi sebenarnya teman-teman ini, nah kalau di gambar ini tuh teropong untuk mengecek ketebalan polusi udara. Ini teman-teman pengawas. Jadi beberapa hari itu dia mengecek terus, kemudian ya mungkin dengan tim-tim yang lain sih. Mungkin ada foto yang lain, Mbak. Yang ini teropong kalian juga bisa beli di online untuk kita melihat bahwa di kayak teropong bintang ya untungnya. Ini alat apa nih? Pengukur juga kayak. Ini lagi persiapan menuju operasi. Nah, untuk coba selanjutnya, Mbak, gambar selanjutnya. Nah, ini kayak di perusahaan-perusahaan kan Gakum itu kalau kita lihat di medsos Gakum, Gakum itu sudah beberapa kali menutup ataupun memberhentikan sementara pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi udara. Nakal. Betul. Gitu ya. Betul. Nah itu bisa dicek tuh di medsosnya Gakum. IG-nya adalah Gakum KLHK. Gakum tuh GAK double K. KUM. Yes,
GAKKUM. KUM. Gakum KLHK. KLHK. Betul. Nah, di situ Pak Dirjen dengan teman-teman dari Dijen Gakum yang lainnya udah melakukan banyak pengawasan. Ya, sebenarnya kita butuh juga sih semangat dari teman-teman lain gitu ya, untuk doanya semoga polusi yang ada di Jabodetabek ini tuh bisa berkurang gitu. Ya, harus. Betul. Nah, ada gambar lagi Mbak mungkin yang mau ditunjukin? Coba. Ini teropong tadi. Ya, ini di pabrik-pabrik ya, industri lah ya. Iya. Itu yang ada yang ditutup, ada yang ini ya. Betul. Nah, itu iya, pengendalian pencemaran udara tuh. Betul, pengendalian pencemaran udara. Nah, itu yang biasanya disegel-segel tuh. Ini segel. Segel perusahaan-perusahaan yang sementara ditutup atau dilarang beroperasi, biasanya. Berarti si perusahaan gini tuh dia memang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Betul. Jadi kan ada pengawasan tuh dari sanksi administrasi. Nah, mungkin dia nggak memenuhi izin apa gitu kan. Kemudian yang ternyata berdampak pada pencemaran. Kemudian akhirnya kita segel lah untuk diberhentikan secara sementara sampai mereka bisa memenuhi izin-izin tersebut dan tidak memenuhi. Itu sih sebenarnya sedikit dari beberapa banyak upaya-upaya dari Gakum gitu. Nah, itu tadi teman-teman wawancara atau mungkin podcast ya dari podcast Gakum dengan Kang Arman. Seru banget dan banyak sekali pelajaran, atau mungkin Kang Arman juga banyak kali ya masukan informasi dari Gakum nih. Selain kinerja Gakum, tentunya kayak upaya nih dari pemerintah untuk menjaga lingkungan gitu ya, dari yang hal sepele sampai hal yang sifatnya menggugat, mempidanakan, itu kan hal besar ya. Tapi inilah Gakum. Mungkin teman-teman kalau mau lihat apa aja yang udah dilakukan Gakum, bisa terus tonton podcast ini, atau juga teman-teman juga bisa cek di Instagramnya di gakum.klhk untuk tahu perkembangan apa aja yang udah dilakukan Gakum, berapa jumlah yang udah ditangkepin tuh orang-orang ya kan. Tentunya supaya teman-teman juga punya awareness yang sama dengan kita tentang isu lingkungan. Oke, terima kasih teman-teman. Keep on watching. Bye.